sebuah sistem di mana negara lain menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi rakyat masih berhubungan dengan negara asal. Imperialisme merupakan sebuah kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara tersebut bisa memelihara atau berkembang. Bentuk-bentuk kolonialisme, yang pertama ada koloni eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diperas habis tenaga kerjanya dengan cara kerja paksa atau kerja rodi. Yang kedua, ada koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir penduduk pribumi lalu diisi dengan pendatang baru sehingga penduduk pribumi terabaikan. Yang ketiga, ada deportasi koloni, yaitu sebuah daerah atau wilayah koloni yang dijadikan sebagai tempat untuk mencampakkan narapidana yang tidak dapat tertangani oleh pemerintah. Yang keempat, ada kolonialisme kelebihan penduduk, yaitu bentuk kolonialisme di mana penguasaan suatu daerah atau wilayah sekitar populasi penduduk. Kolonialisme sekunder, yaitu bentuk kolonialisme di mana daerah yang dikuasai akan dijadikan sebagai kepentingan militer atau strategi perang. Bentuk-bentuk imperialisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan waktu dan yang kedua berdasarkan tujuan penguasaannya. Yang berdasarkan waktu dibagi menjadi tiga, yaitu imperialisme kuno, imperialisme modern, dan imperialisme ultramodern. Pengertian dari imperialisme kuno yaitu imperialisme yang terjadi kurang lebih pada 1500 Masehi yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Semboyan di masa ini yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Pengertian dari imperialisme modern yaitu imperialisme yang terjadi pada awal revolusi industri pada tahun 1500 Masehi sampai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Pengertian dari imperialisme ultramodern yaitu imperialisme yang berlangsung dari berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai dengan sekarang. Imperialisme ini lebih mengutamakan ideologi, mental, dan psikologi. Bentuk imperialisme berdasarkan tujuan penguasaannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme kebudayaan, dan imperialisme militer. Pengertian dari imperialisme politik yaitu bentuk imperialisme di mana penjajah menguasai seluruh kehidupan politik di negara lain. Yang kedua, pengertian dari imperialisme ekonomi yaitu bertujuan untuk menguasai bidang perekonomian di negara yang dikuasainya. Yang ketiga, pengertian dari imperialisme kebudayaan yaitu dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai kebudayaan ke negara yang dijajah. Yang keempat, pengertian dari imperialisme militer yaitu bentuk imperialisme di mana penguasaan suatu daerah yang melayani kepentingan perang. Dampak dari imperialisme dan kolonialisme pada bidang politik yaitu Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan membaginya ke dalam wilayah prefektur. Lalu, pada awalnya, hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Dampaknya di bidang sosial yaitu terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Lalu, dengan adanya feodalisme, rakyat pribumi dipaksa patuh kepada tuan tanah bangsa barat atau timur asing sehingga kehidupan penduduk pribumi menurun. Dampaknya di bidang ekonomi yaitu perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, sehingga dilakukannya program transmigrasi. Lalu, pengusaha dari kalangan pribumi dengan modalan kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik terbuka. Dampaknya di bidang budaya yaitu perlakuan Belanda untuk menghilangkan posisi menurut adat penguasa pribumi membuat mereka menjadi pegawai pemerintah, dijadikan jatuhnya kewibawaan tradisional penguasa pribumi dan masuknya agama Katolik dan Protestan di Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor-faktor lahirnya kolonialisme dan imperialisme. A. Faktor utamanya 1. Gold. Adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Faktor
faktor Konstantinopel di mana bangsa-bangsa barat seperti Portugis belajar bahwa berdagang secara langsung dengan dunia timur bukan melalui pedagang-pedagang perantara. Di Konstantinopel jauh lebih menguntungkan secara ekonomis. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa, yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Gospel, adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke seluruh dunia. 3. Glory, adanya keinginan untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa. D. Faktor pendukung. 1. Adanya sebagai penemuan baru dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. 2. Para penjelajah didorong oleh semangat dan idealis pribadi semenjak munculnya penemuan-penemuan baru, seperti ditemukan bahwa bumi itu bulat, teori heliocentris dan Copernicus. 3. Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Kesultanan Ottoman pada 1453. C. Faktor pemicu. Jatuhnya Konstantinopel yang dikuasai bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 dengan dilakukannya perjalanan era samudra atau penjelajahan samudra. Faktor ini dilatar belakangi oleh motif ekonomi, agama, dan politik atau glory, dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel serta didukung oleh penemuan teknologi baru dalam bidang pelayanan dan idealisme pribadi para penjelajah. Tokoh penjelajah dari bangsa Spanyol. Pertama, ada Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 buah kapal, yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Perjalanan penjelajahan samudra oleh Columbus dengan membawa harapan dunia baru. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Bunahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Selanjutnya, Kepulauan Bahama dikenal Hindia Barat. Columbus bersama seorang peneliti bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai 1504 berlayar terhitung 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama Amerika, jadi penemu benua. Yang kedua ada Cortes dan Pizarro. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, menyusul pelaut-pelaut Spanyol seperti Cortes dan Pizarro. Kedua nama tersebut merupakan jejak penjelajah samudra dari bangsa Spanyol. Cortes menduduki Meksiko pada tahun 1516 dengan menaklukkan suku Indian, yaitu kerajaan Aztec dan suku Maya di Yucatan. Pizarro pada tahun 1530 menaklukkan kerajaan India di Peru, yaitu di atas terdapat beberapa rute penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Inilah 5 orang diantaranya yang melakukan penjelajahan tersebut. Yang pertama, Christophorus Columbus. Yang kedua, Ferdinand Magelhaens. Yang ketiga, Juan Sebastian Elcano. Yang keempat, Ferdinand Cortés. Serta yang kelima, Pizarro. Rute penjelajahan samudra Christophorus Columbus dimulai dari kota Lisbon, lalu berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1492, Christophorus Columbus berhasil menemukan benua Amerika. Lalu, pada tahun 1519, penjelajahan dilanjutkan Ferdinand Magelhaens dan Juan Sebastian Elcano dengan menempuh rute yang pernah dilalui oleh Christophorus Columbus. Pada tahun 1521, mereka sampai di Kepulauan Masava, atau sekarang disebut Filipina. Setelah Ferdinand Magelhaens meninggal, pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dari Filipina menuju arah selatan.
Maka sampailah di Kepulauan Maluku tahun 1522 Masehi. Dengan demikian, di Maluku terjadi persaingan dagang antara bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol. Untuk menghindari persaingan tersebut, maka pada tahun 1528 Masehi, di kota Saragossa, Spanyol, diadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut bahwa Portugis tetap melanjutkan perdagangannya di Maluku, sedangkan Spanyol melanjutkan kegiatan dagangnya di Kepulauan Masava di Filipina. Lalu ada dua pelaut hebat lainnya, yaitu Ferdinand Cortés. Ferdinand Cortés merupakan pelaut hebat yang dapat mencapai daerah Amerika Tengah pada tahun 1519. Ia berhasil menaklukkan orang-orang Indian suku Aztec di Meksiko dan suku Maya di Semenanjung Yucatan. Yang terakhir, pelaut hebat lainnya yaitu Pizarro. Pizarro merupakan pelaut yang berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru pada tahun 1532.